Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu Banana Crispy Cinnamon. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Amelia Contessa dengan NIM 2020 80046, lalu ada Agatha Kindi dengan NIM 2020 80201. Kemudian ada Aryani Setiawati dengan NIM 2020 80213 dan saya sendiri Zahra Tumulya dengan NIM 2020 80215. Next. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan dari usaha kami. Next. Visi. Di sini kami ingin memperkenalkan produk makanan khas Indonesia, yaitu Banana Crispy Cinnamon yang mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan bisa diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan. Misi di sini mencari keuntungan dari modal kecil, menciptakan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, menjual produk dengan harga yang terjangkau, tetapi tetap menjaga kualitas dan rasa. Lalu mengutamakan kebersihan dan juga kesehatan sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Lalu yang terakhir kita ini mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas terhadap produk kami. Lalu ada tujuan. Tujuan di sini kita ingin mencari keuntungan yang pastinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Lalu yang kedua memasarkan produk hasil olahan produk kami kepada berbagai kalangan, khususnya mahasiswa, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar mengetahui bahwa Banana Crispy Cinnamon ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Next. Gambaran usaha dari Banana Crispy Cinnamon ini, dia ini merupakan usaha home industry atau homemade yang berlokasi di daerah Kota Bekasi. Penjualan produk Banana Crispy Cinnamon ini menggunakan pemasaran dan promosi media online maupun offline guna untuk menarik pelanggan agar mencoba produk kami. Keunikan dan keunggulan dari Banana Crispy Cinnamon ini menggunakan pisang dan cinnamon powder pilihan untuk menghasilkan cita rasa yang khas dan lezat. Dan harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, serta kualitas dari Banana Crispy Cinnamon ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya yang pasti diutamakan kebersihan dan juga kesehatannya. Next. Kemudian ada aspek pemasaran yang bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar di sini ada dua, demografis dan juga geografis. Demografis itu kita target segmentasi pasarnya ada laki-laki dan perempuan dan juga semua umur kecuali balita. Lalu berdasarkan geografis itu masyarakat di daerah Kota Bekasi dan juga sekitarnya. Kemudian ada target pasar. Pasar sasaran dari produk kami ini menargetkan laki-laki dan perempuan dan juga kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Next. Lalu ada positioning di mana dalam produk kami ini Banana Crispy Cinnamon berinovasi dengan memiliki cita rasa yang lezat yang berasal dari bubuk kayu manis pilihan yang pastinya berbeda dengan pesaing-pesaing lainnya. Next. Lalu di sini ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Dalam pembuatan Banana Crispy Cinnamon ini merupakan sebagai terobosan baru dalam berusaha. Walaupun cemilan pisang memang sudah banyak di pasaran, tetapi dengan memberi variasi baru, variasi rasa yang baru, dan inovasi baru memungkinkan untuk menarik kembali minat pelanggan. Dan juga pengemasan serapi mungkin menjadi salah satu kekuatan untuk membuat konsumen tertarik pada produk ini. Dan juga di kemasan terdapat logo dan nomor kontak agar memudahkan customer dalam memesan produk. Lalu ada price,
Harga produk yang kami tawarkan juga relatif terjangkau. Kami menjual dengan harga yang relatif murah dengan harga 15.000 per boxnya. Lalu ada price. Dalam produk kami ini juga memiliki tempat produksi yang mana nggak jauh dari tempat penjualan. Jadi pemilik juga masih bisa nih melakukan pengecekan secara langsung. Lalu Banana Crispy Cinnamon ini juga memasarkannya lewat booth container yang berada di pinggir jalan raya besar, serta tempat produksi yang bisa dilihat secara langsung dalam pembuatan produk. Next. Lalu di sini ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh teman saya Amelia Contessa. Terima kasih. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertamanya ada strength, 2 weakness, dan ketiga opportunity, dan yang keempat ada threats. Next. Strength atau kekuatan dari produk kami, yang pertama ini rasanya yang berbeda dengan pisang goreng yang lainnya. Lalu harganya ini sangat terjangkau, dan ketiga bahan bakunya ini mudah didapatkan. Weakness-nya itu pengolahan dengan cara yang masih terbilang tradisional, harga bahan baku yang tidak stabil, bahan baku tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya ini ada opportunities, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif terhadap makanan ringan sehingga mempercepat penjualan. Yang kedua, permintaan masyarakat akan makanan ringan atau cemilan yang sehat. Dan ketiga, semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk ini. Yang keempat ada threats, yaitu produk yang dapat ditiru dengan mudah, munculnya pesaing yang terus meningkat, serta kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Next. Selanjutnya ada perizinan. Perizinan merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan, karena dengan izin usaha dapat berdiri dan dapat diakui keberadaannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Bekasi yang berlaku, terdapat syarat dan perizinan yang harus dipenuhi dalam membuka usaha Banana Crispy Cinnamon. Selanjutnya ada lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh kelompok kami yaitu berada di Jalan Sersan Marzuki, Kalimalang, lokasi barat. Alasan pemilihan lokasi ini karena jalan tersebut merupakan lokasi yang strategis dan mudah dikunjungi oleh para konsumen dan lokasinya berdekatan dengan pusat belanja. Selanjutnya ada tenaga produksi. Tenaga produksi merupakan peranan penting dalam membantu proses pembuatan usaha kelompok kami. Usaha Banana Crispy Cinnamon memiliki tenaga produksi di mana mereka merupakan pemilik dari usaha ini sendiri dan dibantu oleh karyawan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kami akan membahas aspek pasar. Di sini aspek pasar ini memiliki 5 poin, yaitu yang pertama ada gambaran umum dari pasar sasaran, yang kedua ada permintaan, yang ketiga ada penawaran, dan yang keempat ada target pasar, dan yang kelima adalah pesaing. Next. Yang pertama ini gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan Banana Crispy Cinnamon ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet kecil. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka banyak cabang di daerah tertentu. Yang kedua ada permintaan. Jumlah pengunjung diasumsikan 560 orang per minggu, didapatkan dari hasil pembagian kuesioner kepada 20 orang responden di Jalan Sersan Marzuki, Kalimalang, Bekasi Barat. Serta didapatkan 19 orang yang menyukai pisang goreng crispy ini. Yang ketiga ada penawaran. Untuk memperkirakan jumlah penawaran Banana Crispy Cinnamon, maka kelompok kami melakukan survei penawaran ke pesaing di daerah Kalimalang, Bekasi Barat. Seperti yang ada di bawah ini. Pesaing biskuit yaitu dengan penawaran 900 buah per bulan, pesaing snack dengan penawaran 1.200 buah per bulan, dan pesaing kerupuk dengan penawaran 1.500 buah per bulan. Dan jika dijumlahkan semuanya dengan total 3.600 buah per bulan. Dan untuk rata-ratanya yaitu 1.200 buah per bulan. Next. Untuk yang keempat ada target pasar.
Nah, target pasar pada usaha Banana Crispy Cinnamon ini adalah kalangan anak-anak hingga dewasa pada semua tingkat ekonomi, bawah, menengah, dan atas. Dan untuk pesaing, dilihat dari lokasinya, target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama dengan yang akan kami jalankan, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu bidang kue kering. Sedangkan usaha di bidang dan jenis yang sama, walaupun belum ada di lokasi target pasar kami, sudah mulai banyak bermunculan, baik berupa franchise maupun bukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Agatha Kindi. Selanjutnya ini ada aspek SDM. Aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis merupakan fokus terpenting dalam sektor perkembangan ekonomi. Berikut ini ada beberapa aspek SDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen, pelamar akan mengirimkan CV dalam bentuk PDF dan dikirimkan via email, yang kemudian akan diseleksi dengan interview yang dilakukan secara online ataupun offline. Yang kedua, produktivitas. Kami menargetkan penjualan Banana Crispy Cinnamon sebanyak 100 box per hari. Yang ketiga, prestasi kerja. Kami akan memberikan bonus tambahan kepada karyawan kami yang aktif dan bekerja dengan baik serta bisa mencapai target penjualan. Yang keempat, perencanaan karir. Perencanaan karir, ketika bisnis kami mulai berkembang, kami akan membuka outlet yang lebih besar di beberapa tempat tertentu. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Di outlet kami akan disediakan kotak P3K untuk kesiagaan kecelakaan kerja terhadap karyawan kami. Selanjutnya ini ada aspek manajemen. Tujuan studi aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak ataupun sebaliknya. Berikut ini ada beberapa aspek manajemen. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Pada tahap ini, kami berencana ingin membangun usaha yang dapat memberikan manfaat bagi semua orang di kemudian hari. Untuk tahap awal ini, kami hanya akan mempekerjakan satu karyawan saja untuk mengurangi biaya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Untuk memperlancar usaha kami ini dalam proses produksi, kami akan menggunakan struktur organisasi yang akan kami gunakan untuk membantu kami dalam melancarkan bisnis kami. Yang ketiga, penyusun personalia atau staffing. Pada bagian ini, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh pelamar pekerja di tempat kami. Tapi untuk saat ini, kami hanya membutuhkan calon karyawan yang kompeten pada bagian F&B dan produksi seperti dapat membuat Banana Crispy Cinnamon yang dimana merupakan produk yang akan kami jual. Selanjutnya ada standar prestasi jabatan atau kompensasi. Pemberian kompensasi merupakan hal yang penting karena dengan kita memberikan kompensasi kepada para pekerja, itu sama saja dengan kita menghargai semua kerja keras yang telah mereka kerjakan. Dengan begitu, para pekerja pun akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi agar mendapatkan kompensasi yang lebih besar lagi. Selain itu juga, kompensasi juga merupakan hal wajib bagi para pemilik usaha untuk memberikan kepada para karyawannya. Kompensasi yang akan diberikan berupa gaji pokok beserta dengan bonus. Besaran gaji karyawan yang akan kami berikan saat ini sebesar Rp2 juta per bulan, yang dimana ini merupakan nominal di luar dari bonus karena bonus akan diberikan sesuai dengan kinerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Next. Aspek keuangan yang pertama ada jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal awal. Total keseluruhannya untuk membuka usaha Banana Crispy Cinnamon ini sebesar Rp41.015.000. Next. Aspek keuangan yang kedua, di sini ada biaya operasional per bulan, meliputi pertama ada sewa lapak Rp450.000, paket data Rp80.000, biaya listrik Rp50.000, biaya air
biaya air 30.000, biaya transportasinya 1.500.000, dan gaji karyawannya 2 juta. Total menjadi 4.110.000. Lalu untuk penerimaan per bulannya, kita menjual pisang goreng crispy cinnamon ini sebanyak 1.500 box, dikali 15.000 satu boxnya, total penerimaan per bulan ini jadi 22.500.000. Lalu untuk keuntungan per bulannya ini, kita kurang dari total penerimaan dikurang total biaya operasional. Jadi keuntungan per bulannya ini sebanyak 18.390.000. Next. Selanjutnya, aspek keuangan laporan cash flow periode 31 Desember 2021. Sini ada aliran kas dan aktivitas operasi, aliran kas masuk. Sini ada penerimaan penjualan tunai. Jumlahnya ini 18.390.000. Selanjutnya ini ada aliran kas keluar. Di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga langsung. Biaya bahan bakunya ini 1.541.000. Terus biaya tenaga langsungnya 2 juta. Biaya paket internetnya 80.000. Jumlahnya jadi 3.621.000. Selanjutnya ada aliran kas bersih dan aktivitas operasi 14.769.000, dan aliran kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada aliran kas masuk modal pribadi dan modal pribadi jadi 41.015.000. Selanjutnya ada aliran kas keluar. Ini pembayaran sewa lapak, totalnya 450.000. Aliran kas bersih dan aktivitas pendanaan sebesar 41.015.000. Saldo awal bulan Desember 41.015.000. Dan saldo akhir bulan Desember 3.417.917 rupiah. Next. Selanjutnya di sini ada neraca yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva di sini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan di aktiva lancarnya ada kas sebesar 3.417.917 rupiah, dan piutang usahanya nggak ada. Di total aktiva lancarnya 3.417.917 rupiah. Selanjutnya ada aktiva tetap. Di sini ada peralatan 1.134.000, perlengkapannya 21.020.000, biaya sewanya 5.400.000, produk 1.541.000, biaya lain-lainnya 11.920.000, serta total aktiva tetapnya 41.015.000. Jadi total aktivanya ini sebanyak 44.432.917 rupiah. Selanjutnya di pasiva, ini ada hutang lancar. Hutang lancarnya ada hutang dagang sebesar 3.417.917 rupiah. Untuk modal Banana Crispy Cinnamon ini sebesar 41.015.000. Jadi total pasifanya ini sebesar 44.432.917 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Seti. Dan sekarang akan membahas tentang aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Next. Yang pertama ini ada persaingan. Usaha Banana Crispy Cinnamon ini memiliki cita rasa yang khas karena crispy-nya ini dapat bertahan lama, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali usaha kami. Yang selanjutnya ada lingkungan eksternal lainnya. Dan untuk menjaga kebersihan sekitar, usaha kami selalu memisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali, juga menghindari terjadinya penumpukan sampah. Pasalnya, sampah yang menumpuk ini bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Jadi, kesimpulannya dari usaha kami ini, bisnis kami ini layak untuk dijalankan di kemudian hari, karena
untuk membangun usaha ini, kami tidak akan terlalu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video kami. Semoga usaha yang kami buat dapat dipertimbangkan, diterima dengan positif, dan bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Cukup sekian, terima kasih.